COVID-19 itu datang ke Indonesia tanpa diundang. Bahasanya ketika COVID-19 ini datang, semua orang panik. Sektor teknologi. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 datang ini membuat satu perubahan yang besar. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi di video Academic News bersama saya Dento. Pada video ini saya akan membahas mengenai analisis fundamental. Yang mana analisis fundamental ini adalah satu analisis untuk menilai satu kinerja saham atau perusahaan. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui analisis fundamental, simak yuk video berikut ini. Nah, sebenarnya analisis fundamental itu seperti apa sih? Jadi, teman-teman, dalam hal ini mengenai analisis fundamental, teman-teman yang pertama adalah harus menerapkan mindset dalam pikiran teman-teman terlebih dahulu. Nah, mindsetnya seperti apa? Ketika kita ingin membeli sebuah saham, maka teman-teman wajib mindsetnya itu membeli bisnisnya. Membeli bisnis dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah menganalisis mengenai kondisi dan prospek sebuah bisnis atau usaha. Nah, kemudian yang ketiga adalah analisis fundamental ini, yaitu bertujuan investor akan melihat prospek usaha dari perusahaan tersebut yang kita beli sahamnya. Kemudian dari sisi data keuangannya, kemudian dari pertumbuhan bisnisnya, serta dari manajemen perusahaan tersebut. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir gimana cara melihat data keuangan, gimana cara melihat prospek usaha, dan gimana cara melihat pertumbuhan bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis tersebut dan bagaimana cara-caranya mendapatkan data-data keuangan dari perusahaan tersebut. Definisi dari analisis fundamental, jadi kita dapat pahami secara bersama. Nah, analisis fundamental itu adalah menganalisis kondisi perusahaan. Nah, kondisinya seperti apa? Kita harus menganalisis terlebih dahulu. Nah, dari sisi keuangan, dari sisi prospek bisnis, dari sisi pertumbuhannya, kemudian dari sisi manajemennya. Terdapat beberapa alasan kenapa kita menggunakan analisis fundamental untuk melihat kinerja sebuah saham. Yang pertama adalah investor dapat mengetahui kualitas lini bisnis dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah investor dapat lebih yakin untuk menginvestasikan di saham tersebut. Jadi ketika teman-teman sudah mengetahui analisis fundamental dari perusahaan tersebut, maka teman-teman akan lebih yakin untuk membelikan atau membelanjakan uang kita untuk membeli saham tersebut. Nah, berikutnya adalah investor dapat mengetahui kualitas dari saham tersebut. Nah, kan banyak nih teman-teman. Di pasar modal itu ada saham yang murah, ada saham yang mahal. Namun kita harus tahu tuh murahnya kenapa, mahalnya kenapa. Nah, makanya dari sinilah kita melihat dari sisi analisis fundamental. Berikutnya adalah memperoleh keuntungan. Nah, banyak kan di sini ketika teman-teman ingin membeli saham, pasti ingin memperoleh keuntungan. Nah, bukan berarti teman-teman juga asal membeli saham. Banyak orang di luar sana ingin membeli saham, mereka tidak tahu lini bisnisnya itu apa, kemudian bagaimana prospek usahanya ke depan, apakah masih cerah atau tidak. Nah, maka dari itu, dari sinilah kita melihat satu perusahaan atau saham tersebut dari prospek bisnisnya, apakah ini menjanjikan atau tidak. Nah, banyak orang di luar sana juga yang panik tuh ketika membeli sebuah saham, kemudian tiba-tiba turun harganya. Maka dia akan melihat, wah ini saham ini dikatakan bagus atau tidak. Nah, ketika teman-teman di sini sudah mengetahui lini bisnisnya ini bahwa prospek ke depan menjanjikan, maka teman-teman ketika harga saham turun tidak akan khawatir dan tidak akan menjual sahamnya buru-buru. Nah, berikut ini adalah contoh dari saham Bank BCA
menggunakan analisis fundamental. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat saham Bank BCA. Kita ketahui bersama bahwa di tahun 2020 di bulan Maret, COVID-19 itu datang ke Indonesia tanpa diundang. Bahasanya ketika COVID-19 ini datang, semua orang panik. Semua orang di Indonesia panik, terutama di pasar saham. Nah, ini kan terjadi namanya penurunan yang tajam, yang signifikan dari bulan Maret awal sampai Maret akhir. Nah, di pertengahan ini mencapai titik terendahnya, yaitu harga saham di sekitar 21 ribuan. Nah, di sini melihat bahwa saham Bank BCA ini sebenarnya memiliki fundamental yang baik dan bagus. Nah, cuman karena memang pasar saham tidak menentu pada saat bulan tersebut, di bulan Maret, maka terjadi namanya panic selling. Semua orang buru-buru menjual sahamnya, sehingga saham ini turun di sekitar level 21.000. Nah, namun nyatanya kita melihat terjadi namanya lonjakan pembelian kembali, yaitu ada namanya ekspektasi pasar pada saat bulan Maret ini juga banyak sekali yang membeli saham malah. Nah, di sini terjadi kenaikan yang signifikan juga. Kemudian ada penurunan, ini wajar juga karena memang masih di bulan sekitar April Mei ini masih ada COVID-19. Nah, namun kita lihat nih mencapai titik tertinggi di tahun 2021 di bulan Januari. Di sini teman-teman bisa lihat pada saat bulan Januari 2021 saham BCA mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari bulan Maret sampai bulan Januari 2021. Nah, kita lihat pelajaran dari analisis fundamental di sini bahwa kita membeli saham berdasarkan analisis fundamental melihat satu kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana menganalisis fundamental sebenarnya? Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Jadi, untuk menganalisis fundamental ini sebenarnya gampang. Teman-teman tidak usah pusing-pusing untuk mencari kinerja keuangannya seperti apa, kemudian tanya-tanya orang seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini, melihat laporan keuangan dari saham atau perusahaan yang kita beli nih, teman-teman. Di sini ada namanya laporan keuangannya, yaitu yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Teman-teman juga bisa melihat namanya annual report, yaitu laporan tahunan. Laporan tahunan ini adalah laporan yang diberikan oleh perusahaan kepada seluruh pemegang saham yang bersifatnya terbuka. Kemudian berita dari media tentang perusahaan-perusahaan yang kita beli sahamnya. Mungkin teman-teman biasa membaca berita di koran atau mungkin di web-web tentang berita, tentang ekonomi, tentang pasar modal, bahkan mungkin di TV juga. Nah, di situ kan ada banyak berita-berita tuh tentang kinerja satu perusahaan, apakah perusahaan ini masih layak untuk kita beli atau tidak, gitu kan. Nah, kemudian ada laporan dari analisis sekuritas. Nah, teman-teman mau memakai sekuritas apapun, pasti ada namanya disediakan laporan analisis dari sekuritas tuh. Biasanya di platform-platform yang teman gunakan, sekuritas yang teman gunakan, cari saja di situ, pasti disediakan data secara terbuka. Di sini ada beberapa contoh nih, kinerja Bank Sentral BCA atau BBCA ini solid di semester 1 di 2021. Di sini adalah contoh laporan berita yang teman-teman bisa baca di berita media sosial atau mungkin di media-media lainnya. Nah, kemudian juga terdapat namanya RTI Business. Nah, ini adalah satu platform dari sisi ekonomi, ya teman-teman bisa melihat juga di situ. Terdapat ada RTI Business dan ada RTI Analytics. Selanjutnya, analisis fundamental itu teman-teman bisa melihat analisis fundamental secara makro. Nah, jadi teman-teman melihat analisis makro ini seperti apa, yaitu untuk mengetahui kondisi ekonomi di negara secara keseluruhan. Kita perlu melihat nih bagaimana ekonomi di satu negara tersebut, misalkan di Indonesia nih, apakah bertumbuh atau memang mengalami kemunduran, dan kemudian ada inflasi di negara tersebut. Jadi melihatnya secara ekonomi besar, secara makro, bukan hanya dari sisi perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah analisis mikro. Nah, ini kebalikan dari analisis
makro. Analisis mikro ini untuk apa gunanya? Yaitu untuk mengetahui kondisi perusahaan. Nah, ini lebih kecil lagi sifatnya, itu lingkupnya di perusahaan tersebut. Nah, yang kita dapat lakukan misalnya dengan mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Dilihat dari mana? Dilihat dari tadi laporan keuangannya yang dikeluarkan. Apakah saham ini sehat atau tidak? Apakah perusahaan ini sehat atau tidak? Nah, maka kita dapat memutuskan nih, membeli saham tersebut atau tidak. Selanjutnya adalah menggunakan namanya analisis sektoral. Nah, sebenarnya analisis sektoral itu apa sih? Jadi kita tahu nih, untuk analisis sektoral ini melihat dari sisi industri. Nah, kita perlu tahu sektor industri apa yang paling memiliki peluang untuk bertumbuh di kemudian hari atau sampai beberapa tahun ke depan, bahkan sampai seterusnya. Nah, teman-teman harus lihat nih dari sisi sini, harus memang secara objektif. Nah, kita tahu kan di sini ada sektor keuangan, mungkin ada sektor makanan, dan yang terbaru yang sedang ramai dibicarakan adalah sektor teknologi. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 datang ini membuat satu perubahan yang besar terhadap dunia industri maupun dunia perbankan maupun dunia pendidikan dan lainnya. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, teman-teman jangan lupa dukung channel Academic News dengan cara subscribe dan like video ini. Dalam Academic News nanti akan ada pembahasan mengenai literasi keuangan, finansial, dan sebagainya. Jadi teman-teman dukung channel ini. Dalam analisis fundamental, kita juga harus menganalisis rasio keuangan. Nah, ini adalah bagian dari analisis fundamental. Nah, untuk rasio likuiditas sendiri itu apa? Jadi, rasio likuiditas adalah mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kita ketahui jangka pendek ini banyak sekali kebutuhan dalam suatu perusahaan. Contohnya untuk membayar gaji perusahaan, membayar listrik, membayar PDAM, dan membayar hal-hal lainnya yang memang bersifat kebutuhan untuk jangka pendek. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya, ya, seberapa efektif untuk mengelola aset, tentunya dalam rangka meraih manfaat ekonomis. Nah, manfaat ekonomis ini bisa dikelola oleh perusahaan tersebut untuk mengelola asetnya. Yang ketiga adalah rasio rentabilitas. Nah, rasio rentabilitas ini adalah fungsinya untuk menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, kita ketahui bahwa perusahaan ini kan pasti ingin memperoleh keuntungan tentunya. Maka dari itu, seperti apa sih perusahaan memperoleh keuntungan? Nah, kita melihat dari rasio rentabilitas. Kemudian ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas itu apa sih sebenarnya? Jadi, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang kelima adalah rasio pasar. Nah, rasio pasar ini yaitu untuk menunjukkan informasi penting dari perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk kinerja saham. Nah, untuk PBV sendiri seperti apa sih dan bagaimana mencarinya? Fungsinya PBV itu untuk apa? Jadi, PBV yaitu price book value itu untuk melihat satu saham atau satu perusahaan dikatakan mahal atau tidak. Jadi, teman-teman ketika ingin membeli saham, nah apakah saham ini murah atau murahan, atau apakah saham ini mahal, terlalu mahal? Nah, jadi teman-teman harus melihat PBV-nya. Kemudian rumusnya adalah price dibagi book value per share. Nah, kemudian selanjutnya adalah PER. PER itu apa? Jadi PER itu adalah price earning ratio, yaitu untuk menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan. Kemudian adalah EPS atau earning per share. Nah, teman-teman bisa melihat fungsinya EPS atau earning per share adalah melihat laba perusahaan yang dibagikan per lembar saham. Nah, kemudian
terdapat rumusnya, yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, dari sini kita melihat nih ada 3 jenis yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Namun jangan khawatir teman-teman, untuk mendapatkan data yang saya sudah sebutkan, teman-teman nggak usah khawatir. Nah, ini adalah data dari saham Bank BCA. Jadi teman-teman bisa melihat di sini data dari keuangannya itu seperti apa. Nah, saya dapatkan ini dari mana? Tentu saja ini dari sekuritas yang saya pakai. Jadi, teman-teman bisa membuka data ini di dalam sekuritas yang teman-teman pakai saat ini. Nah, kesimpulannya apa? Jadi, kesimpulannya yang pertama adalah membeli saham, kita harus mengetahui terlebih dahulu prospek bisnisnya seperti apa. Kesehatan dari perusahaan tersebut seperti apa? Apakah bagus, apakah baik, dan bisa bertumbuh di kemudian hari? Kemudian, belilah perusahaan yang bagus dan memiliki lini bisnis yang baik. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir nih, memperoleh data-data yang tadi saya sebutkan itu dari mana. Jadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Demikian video ini dalam pembahasan analisis fundamental. Jadi teman-teman bisa saksikan video berikutnya, saya akan membahas tentang analisis teknikal. Bila ada pertanyaan atau mungkin ada yang bingung, silakan komentar di video ini dan berikan like. Jangan lupa subscribe.